Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Tetap ya semangat pagi teman-teman. Jangan kasih kendor gitu ya kan. Oke. Di sini kalau kita lihat perkembangan untuk market cap-nya, presentasinya masih mengalami kenaikan sebesar 1,94%, tepatnya berada di area 1,64 triliun dolar. Dan kalau kita mengacu pada Bitcoin dominance, ini ada persentase kenaikan sebesar 0,1% ya kan. Tadi siang atau tadi pagi itu berada di level 50,8%, kali ini berada di area 50,9%. Dan untuk nilai fair and greed-nya masih sama aja teman-teman, belum ada perubahan ya. Belum ada perubahan, di sini masih di range netral pada poin 55. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin sendiri juga masih di range 42.400-an teman-teman. Dan semoga saja ya di pertengahan malam, pergantian antara malam menjelang pagi ya kan, semoga kinerja daripada Bitcoin teman-teman bisa menyentuh di level 43 sampai 44.000 US dollar. Syukur-syukur kembali lagi nih bertahan di atas level 45.000 US dollar ya kan. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik ya, datang dari suatu central banknya cryptocurrency, yaitu XRP. Oke ya, token yang penuh fenomenal. Jadi ada beberapa dari komunitas XRP ya kan, ya mungkin notabene mereka pegang XRP lah. Ada juga yang bertanya seperti ini, banyak ya, bukan hanya satu dua, beberapa orang teman-teman, lebih dari 10. Apakah XRP ini bisa menyentuh di level 10.000 US dollar bang? Ya. Jadi di sini masih menjadi pro kontra teman-teman ya. Apakah XRP bisa ke 10.000 US dollar? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi kalau menurut opini saya pribadi, untuk dalam waktu jangka pendek teman-teman, itu sangat berat untuk mencapai ke level di situ. Apalagi kalau kita berbicara tentang supply juga. Supply-nya 100 miliar ya kan, yang masih di lock sama escrow itu sekitar 45 atau 48-an lah ya, miliar, yang dimana setiap bulan itu dirilis ya kan, dirilis ke market. Intinya ya ada yang dijual, ada yang kembali lagi ke escrow ya kan, seperti itu. Nah, pertanyaan umumnya apakah Shiba lagi ya, XRP ini bisa ke 10.000 US dollar? Ya kalau untuk long term mungkin bisa teman-teman ya, entah di kisaran 2030 ya kan. Syukur-syukur di tahun 2025 ini harganya saya nggak mulu-mulu harus ke ribuan dolar, nggak ya, cukup ke ratusan dolar, 50 dolar ya, atau 15 dolar, 20 dolar udah luar biasa cuannya. Jadi gini teman-teman ya, ketika kita mendapatkan cuan ya, kita taking profit sedikit demi sedikit, dan jangan di withdraw semuanya, tetap sisakan untuk spare ketika aset tersebut mengalami crash kembali, kita masih ada dana dingin buat masuk. Gitu aja teman-teman ya, mantap jiwa. Nah, jadi di sini XRP rally ke kisaran 394 dolar ya kan, 2,21 hingga 594,72. Inilah kemungkinan timelinenya. Oke ya teman-teman ya. Nah, nggak usah mulu-mulu ke ribuan dolar, ke range harga ini dulu, itu udah mantap jiwa ya kan. Nah, yang punya 10 XRP aja udah bisa lah ya 3.094 dolaran teman-teman ya, 3.940 dolar kalau kalian punya 10 XRP, ketika harganya bisa ke 394. Kalau kalian punya 5 XRP ya tinggal separohnya dari 394 berapa, kan seperti itu. Nikmatin prosesnya ya kan. Nah, walaupun dikata halu lo bang, ya nggak apa-apa ya kan, semua itu berawal dari halu ya, yang penting kita punya asetnya. Udah halu nggak punya asetnya, itu yang jangan sampai terjadi gitu kan. Nah, di sini rally daripada XRP ke kisaran harga antara 394 dolar dan 594 dolar. Mungkin tampak seperti mimpi, mustahil gitu ya kan. Tetapi saran dari beberapa entitas telah memberikan kemungkinan jangka waktunya teman-teman ya. Jadi memang kalau kita berbicara harga XRP itu bisa ke situ, itu kayak mimpi ya kan. Mimpi terlalu tinggi bang gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Karena kita juga mengacu, kenapa XRP itu beranggapan bahwasanya banyak orang nih yang beranggapan XRP ini adalah
masa depan daripada SRP pasti harganya akan mahal karena satu, ya kan, dia tercipta untuk melayani sektor perbankan yang saat ini mendapat julukan ya sentral banknya kripto gitu teman-teman, yaitu SRP. Yang kedua yang bisa membawa presentasi ledakan harga daripada SRP saat ini sedang ramai tentang kemungkinan daripada BlackRock atau Grayscale ya, yang kemungkinan besar lah ya itu akan mengulik tentang SRP ETF ya. Yang berikutnya yaitu tentang adopsi massal dari sistem CBDC juga. Yang berikutnya yaitu adopsi massal dari sistem perbankan ya. Intinya kalau SRP ini udah nggak ada sangkut paut dengan SEC, kemungkinan jalan untuk menuju harga SRP yang notabene jauh lebih tinggi itu sangat-sangat mudah gitu teman-teman ya. Jadi pasar lainnya mempose dengan kenaikan harga yang signifikan dan XRP telah memfasilitasi atau memanfaatkan ya pemulihan pasar ini untuk menemukan level-level penting aset tersebut baru-baru ini menembus di atas 0,51 dan di area 0,52 ya. Jadi di sini teman-teman ya, Cheng Li memprediksikan kapan SRP ini bisa mencapai ke 394 hingga 594 dolar. Nah, jadi dari Cheng Li ini, platform pertukaran kripto terkemuka membagikan beberapa wawasan tentang kemungkinan harga SRP ini bisa mencapai di titik harga tersebut. Nah, jadi di sini ya kan, tersebut pertama kali mayoriti posisi SRP saat ini dan kinerja terkini mencatat bahwa token tersebut hanya memiliki 11 hari hijau selama sebulan terakhir. Selain itu, volatilitas harga SRP saat ini mencapai 6,01% dengan indeks ketakutan ya. Makanya gini teman-teman ya, untuk indeks daripada SRP ini memang masih dalam kondisi fear. Karena di sini ya ada sebuah media lah ya kan, informasi yang ya kita cari di internet gitu teman-teman, banyak sekali saat ini masih di dalam range fear untuk para komunitas SRP. Kenapa? Karena masih ada ketakutan SRP ini kan atau Ripple ya kan, ini masih melawan SEC. Itu yang membuat persentase fear terhadap SRP ya kan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, para entitas besar dari sektor perbankan ya kan, para paus yang dulunya memiliki SRP, ketika ada kasus dengan SEC mereka melepas gitu teman-teman. Saat ini sedang wait and see, sedang memantau ya, apakah persidangan nanti antara Ripple dengan SEC ini bisa dimenangkan oleh Ripple. Nah, ketika dimenangkan oleh Ripple, saya kira teman-teman value yang akan masuk ke SRP ini cukup tinggi. Tapi tetap disclaimer ya teman-teman ya, kalian tetap disclaimer, tetap dior. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, SRP kalau kita lihat bersama-sama untuk dengan proyeksi bahwa saat tersebut dapat melonjak hingga 394 dolar sampai tahun 2040 ya. Nah, ini ya kan, apakah kita berbicara halu? Ya enggak juga sih teman-teman. Apakah ini bisa dipercepat Bang? Bisa juga ya kan, bisa juga, tergantung nanti kinerja daripada sistem pembayaran lintas batasnya akankah segera teradopsi secara massal sebelum tahun 2030. Kalau hal tersebut bisa terrealisasi, tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terrealisasi mungkin di lebih cepat gitu. Nah, wawasan dari Google Brand sendiri, di mana ketika harga SRP bisa mencapai ke level 394 hingga 594, di sini bentar kita ambil poinnya pentingnya. Jadi brand meminta perhatian pada beberapa faktor yang dapat menghambat rally daripada SRP ke harga 3 digit. Salah satunya adalah kapitalisasi pasar aset yang saat ini mencapai 25 miliar ya. Chart.ai mencatat bahwa harga seperti itu akan meroket penilaian SRP ke tingkat yang tidak terbayangkan, jauh melampaui seluruh pasar kripto. Yes ya, kalau kita berbicara market cap, harga SRP bisa ke level 3 digit tersebut teman-teman, itu akan melampaui keseluruhan market cap yang ada di sektor kripto. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut apa? Ya, kalau ingin mempercepat salah satunya ya itu aja, SRP yang ada di escrow mungkin bisa dialokasikan ke dead wallet gitu teman-teman, atau pembakaran. Nah, tapi itu sangat sulit ya. Jadi di sini teman-teman ya,
Menurut Brad, dalam jangka pendek, dalam beberapa bulan ke depan atau tahun depan ya, SRP tidak akan mampu mencapai target tersebut dalam jangka menengah, dalam beberapa ke depan ya kan, beberapa tahun ke depan. Brad juga tidak melihat SRP meraih $394 hingga $594. Namun, chatbot mengatakan secara teori mungkin aset tersebut dapat mencapai nilai tersebut dalam waktu lebih dari 5 tahun, teman-teman ya, 5 tahun. Berarti kalau kita berbicara 5 tahun, ya sebelum tahun 2030, ya kan, bener kan, sebelum tahun 2030. Nah, semoga saja teman-teman hal tersebut bisa terrealisasi, karena memang ya notabene saya nggak pegang SRP banyak gitu teman-teman ya. Ya setidaknya bisa ke 10 sampai $20 itu udah lebih dari cukup buat saya teman-teman. Toh kalau memang benar-benar bisa ke level 3 digit, kita akan full senyum semua ya. Tetap disclaimer dan salam cuan.